Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu sekali mengajak kita semua untuk mengenal lagu-lagu rohani yang biasa kita nyanyikan, baik di rumah, di mobil, di kendaraan, ataupun malah di gereja-gereja. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lagu ini diambil dari ayat Alkitab mana. Lagu ini sebetulnya bercerita tentang apa? Ayat Alkitab yang mendasari lagu ini sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Atau malah lagu ini sebetulnya adalah ayat Alkitab yang dinyanyikan dalam bentuk lagu. Dengan mengenal lagu rohani, atau lagu pujian, atau lagu penyembahan, atau lagu doa yang kita nyanyikan, saya berharap kita dapat menyanyikannya dengan lebih baik lagi. Kita dapat mengerti lebih dalam lagi tentang lagu itu, dan ketika kita mengenal ayat Alkitab yang mendasari lagu itu, kita dapat mengekspresikan lagu penyembahan, lagu pujian, lagu doa, lagu rohani yang kita nyanyikan itu dengan lebih baik lagi. Malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengamati satu lagu yang cukup terkenal, yang mungkin menjadi favorit di antara kita, beberapa orang di antara kita. Karena lagu ini simple, tapi sangat menyentuh hati. Lagu ini berjudul Seperti Rusa. Lagu ini sebetulnya adalah lagu terjemahan dari bahasa Inggris yang berjudul As the Deer. Dalam bahasa Indonesia, lagu Seperti Rusa ini lagu yang simple, karena hanya terdiri dari satu bait dan satu chorus. Tetapi aslinya dalam bahasa Inggris, lagu As the Deer adalah lagu yang berisi 3 bait dan 1 chorus. Tapi memang yang paling terkenal adalah bait pertama dan chorusnya, karena biasa kita nyanyikan. Tapi memang saya akan berkonsentrasi terutama pada bait yang pertama, kemudian sedikit pada chorusnya. Untuk menyegarkan ingatan kita mau nyanyi bersama-sama lagu yang dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Sambil saya mengajak kita semua untuk mengamati waktu kita menyanyikan lagu ini, apakah yang kita rasakan? Biasanya ekspresi apa yang kita ekspresikan ketika kita menyanyikan lagu ini? Ya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kira-kira ekspresi apa yang kita ekspresikan ketika menyanyikan lagu ini? Ya, sekarang kita mengamati lagu ini. Apakah lagu ini berasal dari ayat-ayat Alkitab? Ya, sebagian dari lagu ini betul-betul diambil dari ayat Alkitab. Bait pertama dari lagu ini sesungguhnya diambil dari kitab Mazmur. Ya, kita mungkin sudah bisa menduganya. Dari Mazmur 42, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau kita membacanya sampai bagian ini, kita akan melihat bahwa ini sebetulnya adalah lagu tentang kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Lagu tentang kangen melihat Allah, bersekutu dengan Allah. Tetapi benarkah demikian? Ya, pada bagian awal bait ini memang diambil
hampir penuh dari dua ayat Mazmur 42 ini, dua ayat pertama Mazmur 42 ini. Tetapi kalau kita lihat di bagian chorusnya, itu tidak khusus diambil dari ayat Alkitab tertentu, tetapi comotan dari beberapa ayat Alkitab yang lain yang menggambarkan tentang Allah kita. Engkau adalah kekuatan, engkau adalah perisai. Itu ada ayat Alkitab yang menuliskan tentang hal itu, ada di mana-mana, tapi tidak khusus di tempat tertentu, seperti pada Mazmur 42 ini. Jadi bagian ini boleh saya katakan sebagian betul-betul diambil dari ayat Alkitab pada bagian tertentu khusus, sebagian yang lain adalah comotan dari sana-sini yang ada di dalam Alkitab. Karena itu kita akan berkonsentrasi pada bait yang pertama tentang lagu ini. Nah, lagu ini diciptakan atau dinyanyikan oleh Bani Korah, salah satu keluarga yang dipercaya untuk menyanyikan lagu-lagu pujian di bait Allah. Ada beberapa keluarga yang ditugaskan untuk menyanyikan lagu-lagu rohani di dalam bait Allah. Kalau dulu di gereja saya yang lama, yang di Jogja, itu kami membentuk 2 tim pujian, 2 tim pemain musik maksud saya, 2 tim pemain musik, karena ibadah kami ada 2 kali, ibadah pagi dan ibadah sore. Untuk ibadah pagi dilayani oleh pemain musik yang namanya Asaf. Kemudian ibadah sore dilayani oleh pemain musik yang namanya Yedutun. Ya, itu adalah keluarga-keluarga yang ditugaskan untuk membawa pujian, nyanyikan pujian di bait Allah. Dan keluarga yang lain yang kita temui pada ayat Mazmur 42 ini adalah Korah, Bani Korah yang menyanyikan lagu ini. Nah, sebetulnya tentang apakah lagu ini? Kalau kita mengamati pertama-tama, kalau dari bahasa Inggrisnya, lagu ini tertulis seperti ini. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Kalau kita melihat lagu ini dan dibandingkannya dengan bahasa Indonesia, mungkin kayaknya agak sama. Tetapi kalau kita mengamati baik-baik, sebetulnya ada sedikit perbedaannya. Misalnya, seperti rusa rindu sungaimu, itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat as the deer panteth for the water, itu menggambarkan rusa yang bernafas sedikit mengendus-endus mencari sumber air, tempat sungai kecil, tempat di mana aku bisa minum, di mana ya, mengendus-endus seperti anjing yang biasa bernafas dengan cepat, mencari-cari, mencium area-area yang mungkin dia kenal atau saat dia mencari sesuatu. Dan rusa ini mencari sesuatu air yang menjadi sumber kehidupan bagi dia, seolah-olah dia butuh saat itu juga untuk menolong dia untuk dapat hidup lebih lanjut lagi. Jadi dia haus, rusa yang haus, bukan cuma rindu ketemu air yang mengalir, bukan, tapi rusa yang haus. Ya, demikianlah jiwaku haus akan engkau. Jadi kehausan dan kerinduan akan Allah ini sebetulnya ada nuansa mendesaknya, berhubungan dengan kehidupan yang sebentar lagi ini mau mati kalau tidak segera dipenuhi. Kemudian bagian kedua menyatakan you alone are my heart's desire, menggambarkan kekhususan. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis kaulah Tuhan hasrat hatiku, tetapi dalam bahasa Inggrisnya you alone, tidak ada yang lain, hanya engkau Tuhan. Yang lain itu tidak dapat memenuhi kerinduan ini, tidak dapat memenuhi rasa haus ini, dahaga ini, tidak dapat memuaskan rasa dahaga ini. Cuma engkau saja. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Aku ingin menyembah engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya mengamati 2 ayat pertama dari Mazmur 42 ini, maka kita mungkin akan membayangkan tentang kerinduan kepada Allah. Tapi ketika kita mengamati bahasa Inggrisnya sedikit, kita akan melihat ada sesuatu yang mendesak di situ. Ada sesuatu yang perlu segera terjadi. Kita mau baca sampai di ayat terakhir dari Mazmur 42 ini. Sebetulnya apa sih latar belakang dari
Mazmur 42 ini. Ayat ketiga sampai selanjutnya kita baca bersama-sama. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mulai dari ayat 3 ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya ini bukan hanya bercerita atau nyanyian tentang kerinduan kepada Allah, tetapi di dalamnya ada rasa ketertekanan karena ada ejekan dari orang lain, pihak lain, kepada orang Israel. Ayat keempat, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Lagu ini mulai terlihat bahwa lagu ini tentang hati yang galau. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat kelima adalah bagian yang penting yang akan diulang lagi nanti pada ayat yang terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tapi kemudian dia menjerit lagi. Ayat ke-6, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra daya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelembungmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di dalam impitan musuh? Dari sini jelas terlihat bahwa nyanyian ini mengandung kesedihan di dalamnya. Ayat 10, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Tetapi ayat 11 dia membangkitkan dirinya kembali. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah dapat membayangkan sebetulnya Mazmur ini bercerita tentang apa? Betul, Mazmur ini bercerita diawali tentang kerinduan kepada Allah. Tetapi bukan kerinduan seperti orang yang jatuh cinta ingin bertemu kepada Allah. Tetapi sesungguhnya lagu ini menggambarkan sebuah teriakan kepada Allah, permintaan, Tuhan, tolong dong, nyatakan kehadiranmu di tempat ini. Tuhan, tolong dong, nyatakan keperkasaanmu di tempat ini. Tuhan, tolong dong, nyatakan mujizat-mujizatmu di tempat ini. Supaya bangsa-bangsa yang mengejek kami itu dapat melihat bahwa Allah kami itu hidup, bahwa Allah kami itu perkasa, bahwa Allah itu sungguh adalah perisai perlindungan kami. Sebetulnya lagu ini menyatakan kerinduan, ingin melihat lagi perbuatan-perbuatan Allah yang besar terjadi di Israel. Kerinduan untuk ingin merasakan lagi kehadiran Allah di Israel. Kerinduan yang demikian bukan hanya mengasihi Allah, tapi merindukan kehadiran Allah, merindukan pernyataan kebesarannya, merindukan keperkasaannya, merindukan mujizat-mujizatnya. Jadi waktu kita menyanyikan lagu ini, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku haus akan engkau. Sekarang, kira-kira lagu ini dapat diekspresikan dengan seperti apa? Apakah pernyataan rindu kita atau kasih kita kepada Allah saja? Apakah di belakangnya kita menyertakan kerinduan kita supaya Tuhan menyatakan sesuatu
ketika kita menyanyikan lagu ini? Apakah kerindu di belakang itu kita juga mengekspresikan, menginginkan Tuhan menyatakan kehadirannya ketika kita menyanyikan lagu ini? Tuhan menyatakan mujizatnya ketika kita menyanyikan lagu ini. Bukankah sudah kita amati sampai saat ini, sudah jarang sekali terjadi mujizat-mujizat seperti zaman dulu. Sudah jarang terjadi pernyataan kehadiran Allah ketika umat Allah berkumpul bersama-sama. Sudah jarang kita merasakan hal yang seperti itu, bukan? Nah, tidakkah kita merindukan hal-hal yang demikian terjadi ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia, pernyataan kehadiran Allah itu betul-betul kita rasakan. Bahkan mujizat-mujizat Allah terjadi ketika kita memuji Tuhan. Apakah kita merindukan hal yang sedemikian? Itulah hal yang ada di balik lagu seperti Rusa ini. Bukan hanya bercerita tentang ekspresi pernyataan kerinduan kita kepada Allah, tetapi juga pernyataan doa, permintaan supaya Allah melakukan sesuatu, supaya Allah menyatakan kehadirannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengamati lagu ini sambil kita menyanyikan, belajar bersama-sama menyanyikannya yang versi bahasa Inggrisnya. Mungkin agak susah, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar, kemudian mengamati, kemudian mengekspresikan lagu ini dengan lebih baik lagi. Kita minta kepada Tuhan kehadirannya menyertai kita. Engkau yang sakit, nyanyikan lagu ini dengan penuh pengharapan dan menyatakan, Tuhan, mujizat kesembuhan itu biar terjadi juga padaku. Engkau yang mengalami letih lesu, sedang berbeban berat, Tuhan, Engkau Allah yang membebaskan. Nyatakanlah kehadiranmu dan kekuatanmu membebaskan aku. Engkau yang mengalami masalah perekonomian, nyanyikan lagu ini dengan menyatakan, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang hidup? Nyatakanlah kuasamu. Engkau Allah yang memulihkan dan Engkau sanggup melakukannya. Dan aku akan bersyukur lagi kepadamu, Allah kehidupanku. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee, and I long to
Tuhan Yesus memberkati.